Alat dan bahan itu adalah ada krayon. Krayon itu Bu, ada banyak merek. Masing-masing krayon itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau biasanya kalau kita sudah main profesional, itu kita satu anak itu bisa pakai 3 alat krayon, 3 jenis krayon biasanya. Nanti kalau ibu-ibu misalnya kebetulan lomba, entah mungkin di kabupaten, tapi kalau di kabupaten masih kurang, atau di Mataram, itu biasanya anak-anak satu anak itu dia bisa bawa 3 krayon. Ada jenis 3 krayon. Bentar Bu ya, ini karena lokasi kita terlalu lebar jadi agak ribet saya. Ada jenis 3 krayon yang saya bawa. Ini standar yang dipakai, kalau kita anak-anak kita mau tampil profesional. Tapi untuk sementara saya akan dikasihkan cuma satu saja. Saya akan jelaskan kenapa saat pilih krayon ini, kenapa pakai krayon ini. Bukan persoalan saya fanatik di merek ini enggak, tapi kita akan lihat kemampuan dari masing-masing krayon tersebut. Ada beberapa merek krayon saya lihat di depan ibu-ibu. Nanti kita akan coba merek yang ibu punya dengan merek yang saya rekomendasikan. Kenapa saya rekomendasikan merek tersebut? Ya, kita akan coba. Oke. Yang pertama yang paling standar yang saya gunakan adalah merek Faber-Castell. Kenapa pakai merek Faber-Castell ini? Pertama, remahnya tidak terlalu tinggi, terlalu banyak. Ini untuk yang standar utamanya, bukan pelengkapnya ya. Terus kedua, dari sisi warna itu dia lebih soft dari merek yang lain. Cuman ada juga kekurangannya merek ini. Kekurangannya apa? Kekurangannya kalau kita pakai di teknik kerik, dia tidak kuat pada saat kita bikin motif di atas kerikannya. Misal contoh Ibu, ya ini yang pertama ya, kita contohin. Yang kedua ada dribble. Nah kalau untuk tambahan, bisa dribblenya itu disamakan dengan titi, ya bukan titi, dribble, paskola, ada grabber art namanya juga, itu bisa. Dari 3 jenis tadi bisa menggantikan ini. Bisa warnanya tidak banyak, kalau yang tambahan istilahnya itu cukup, misalnya yang 48 warna boleh, yang 26 warna boleh, nggak harus besar kalau yang tambahan. Cuman kalau yang standar istilahnya yang menjadi pelaku utamanya itu minimal harus 60 warna. Kenapa? 60 warna nggak boleh kurang Pak Guru. Pertanyaannya sederhana. Karena misal contoh, pada saat kita kombinasi langit, saya minta tolong bukain saya langit yang kombinasi segala warna. Karena di langit Ibu, satu langit saja itu kita minimal pakai 6 sampai 7 warna di kombinasi di gradasi langit saja. Jadi kalau warnanya kurang dari 60 warna, apa yang terjadi? Dia tidak akan bisa masuk ikut materi. Lihat contoh. Ini bisa berapa warna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 warna di langitnya saja. Kalau kurang 60 warna, kombinasi warna tidak kita temukan. Itu mungkin. Ya, terus yang krayon yang ketiga, ini namanya ada krayon graf. Nah, jenis krayon ini mereknya graf ya. Cuman jenisnya ada merek lain juga yang sama jenisnya. Cuman yang biasa saya pakai ini graf. Kalau yang ini kemampuannya warnanya lebih ngejos, bikin cerong, dan remahnya tidak sedikit nggak terlalu ini. Yang ini contoh pakai graf. Ya, contoh pakai graf. Terus yang tadi itu mana yang tadi di sini? Ya, yang ini dia pakai fiber tadi. Fiber yang ini. Yang ini langitnya, ini. Ya, ini untuk bahan 3 alat krayon. Cuman kita pakai standar yang fiber. Ya. Fiber ini bisa temannya kalau tidak ada fiber, misalnya kalau uang kita nggak cukup, bisa ibu gantiin dengan titi atau joiko. Cuman warnanya dia tidak, istilahnya di bawahnya lah. Ya, di bawahnya. Cuman bisa ketimbang merek yang lain. Oke, itu di alat dan bahan. Gitu Ibu ya. Ada banyak-banyak. Ini saya
bawain contoh-contoh hasil anak-anak di sanggar. Jadi ibu-ibu yang mau serius anak-anaknya bisa dibawa ke sanggar gitu. Sanggar naluri di Pungkang Lauk ya. Oke, gitu ya. Nah, kita bandingkan. Ada krayon yang ya kotak-kotak gini. Oh maaf bunda ya, sangat tidak saya rekomendasikan. Dia hasilnya mirip kayak apu, nggak bisa tebel. Kalau nggak percaya, kita contohin di depan. Minta tolong gambar satu, saya contohin di depan. Jadi nanti kalau untuk materi saya, jangan salahkan saya. Oh Pak Guru kenapa nggak bisa hasil begini? Bukan tekniknya yang salah, tapi alatnya yang salah. Ibu mau nebang pohon pakai sabit bisa nggak? Itu persoalannya, bukan. Makanya saya bilang ke personal, minta tolong ibu-ibu jangan kasih tahu dulu, jangan beli alat sebelum saya jelaskan. Misal ibu-ibu nggak punya duit beli ini karena mahal, ada TV mendingan yang jumlah warnanya sama. Di mana di sana? Ketimbang yang ini mau mahal, bunda bukan mendingan yang ini. Atau digantung di sini atau papan? Saya contohin ya. Sudah coba. Ayo perhatikan ibu-ibu, perhatikan. Tidak akan pernah tebel. Gimana cara kita? Dia tidak akan pernah tebel gimana pun cara kita. Hasilnya begini. Gimana pun seahli-ahlinya kita nggak bisa, apalagi anak-anak. Iya kan? Nah kalau misalnya kita pakai merek yang saya rekomendasikan, bisa Cici atau Joyko kalau nggak punya duit ya, yang lebih murah. Ya, Joyko atau TV. Karena pinang ya, rendah. Lebih kurang, cuman bisa dia ikut istilahnya ya nggak ada nasi masih ada jagung gitu. Paham ya? Nah kalau kita bandingkan merek yang saya rekomendasikan, bukan harus pakai merek ini bu ya. Kalau nggak ada ini bisa pakai TV atau Joyko yang lebih murah. Cuman hasilnya memang agak lebih kurang dari yang ini, gitu ya. Kita lihat, ya. Semua lebih nutup dia. Bukan arah lagi tapi besar banget. Ya. Beda deh bu. Dia lebih nutup. Ini nggak bisa nutup. Dia lebih ke kapur. Minyaknya lebih karena agak kurang. Jadi saya mewarna ini sudah hampir 16 tahunan bunda. Dan sudah dari Timur sampai Mataram ya. Jadi saya ngasih rekomendasi ini karena pengalaman ya. Jadi jangan nyalahin gurunya. Pak Guru ngajak kita begitu. Ya bu, saya jalan nebang pohon pakai parang di bawah silet. Ngerti paham? Iya. Makanya kemarin kepala sekolah saya bilang, tolong sebelum saya datang jangan beli alat bahan dulu. Kenapa? Takutnya salah beli alat. Ya, itu untuk alat mewarnainya. Untuk bahan pelengkapnya ada meja. Standar meja itu, ibu-ibu, dia permukaannya mulus, kinclong. Ya, kenapa? Kalau misalnya permukaan tidak rata, begitu kita mewarnai ada lekukan, itu tidak akan kena dia dengan krayon. Makanya terjadi kayak kita punya kulit, ada lekukannya, kenapa ngikut nebuan? Halus, ngerti maksudnya? Ya harus. Kalau standar, ya ini diboleh lah. Ya, ada tip X. Tip X itu pakai tip X yang kayak model spidol. Itu bisa dipakai di motif mana kan? Ya, ini bisa dipakai di motif semak, bisa di awan, bisa bikin motif begini. Ada tip X. Nah, untuk motif-motif begini biasanya kita masukin gribel tadi. Kalau nggak gribel bisa pakai paskola, grab. Kalau pakai yang ini bisa, cuman nggak maksimal hasilnya. Ini kurangnya ini, makanya ditambah dengan yang cuman untuk pemula cukup satu saja dulu ya. Nanti kalau ibu-ibu ada lihat anaknya memang hasilnya berbakat, ayo ke rumah saya di sanggar sekali seminggu, sore minggu.
Ya gitu ya. Terus masalah tempat. Kalau kita lihat ruangan ini, ya, kira-kira tulus enggak? Enggak. Bagaimana kita nyiasatin dengan banyak ini? Gimana pun caranya kita bikin? Pertama, kalau misalnya meja ini banyak menghasilkan tempat, kalau kita pakai meja, tapi saya kalau pinjam boleh? Iya. Kalau satu-satu bawa begini, kira-kira makan tempat nggak? Oh ya dia 50 anak, 50 orang tua, iya. 100 Jadi nanti kita siasati, kita ngomong sama ibu guru bagaimana kita akan sebagian di depan sana, sebagian di sini. Ada ibu gurunya di sini, ada ibu gurunya di pintu. Dari begitu contohin di sini, ibu gurunya di sini ngasih tahu ke sana, yang pintu sana ngasih tahu yang di luar. Mungkin tekniknya gitu nanti ya. Karena nggak mungkin ibu-ibu mewarnai sama anaknya belajar seperti ini. Nggak akan gosip banget. Gitu ya. Oke. Untuk pertemuan pertama, saya rasa alat dan bahan sudah saya jelaskan. Nggak saya paksa ibu-ibu untuk beli. Kalau mau pakai kitab itu silahkan, nggak selarang. Tapi begitu masuk materi, warnanya kurang, jangan salahkan saya, nggak ngikut materi. Ya, bukan saya Pak. Silahkan mau pakai apa saja, nggak pakai juga apa-apa. Tonton saya nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi pilihan di ibu-ibu nih, bukan di kami, saya hanya jelaskan saja, gitu ya. Bagi yang sudah beli, ketimbang nggak ada duit untuk beli yang lain, mau pakai itu saja boleh, gitu ya. Nggak saya larang, gitu. Yang penting sudah siang kasih tahu. Makanya kemarin di kepala sekolah jangan beli alat dulu sebelum saya datang, gitu. Oke, hari ini kita mulai mewarnai. Sebelum mulai mewarnai, saya akan jelaskan. Pinjam satu gambar. Jadi hari ini saya akan suruh mewarnai semampu-mampunya, nggak akan saya urus. Saya hanya kasih tahu sekarang. Silakan warnai, nanti hasil sekoreksi. Minta tolong nama taruh di sini. Siapa lihat masing-masing anak, oh anak ini kayaknya ada bakatnya ini ya Nabi. Sama verifikasi namanya ya, bakat dan bakat. Sebelum mulai, saya jelaskan. Yang mulai pertama kali diwarnai itu adalah yang paling belakang. Kalau di gambar ini yang paling belakang adalah langit. Kenapa yang paling belakang Bunda? Alasannya sederhana. Kalau misalnya Bunda yang mewarnai yang di depan dulu, misalnya daun warna hijau dulu ya misalnya. Terus langitnya warna kombinasi merah sampai kuning atau biru sampai biru muda misalnya. Masuklah warna langitnya ke warna daun. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kesannya daun di belakang langit. Tapi kalau langit duluan, begitu masuk warna daun, walaupun ada sedikit warna daun masuk ke warna langit, tetap langitnya kelihatan di belakang. Ngerti? Ya, itu pertama. Kedua, selesaikan satu-satu dulu. Misalnya mulai dari langit. Kalau belum selesai langit, belum tebal hasilnya, masih belang-belang, jangan kerjakan yang lain dulu. Bertahap. Jadi selaput terancok. Kalau masuk pungkangnya, rancok sama ya kita. Ya, selaput terancok kalau masuk pungkang. Gitu ya? Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Oke, kalau nggak ada, silakan saya serahkan ke ibu-ibu guru untuk membagikan kertasnya, dan silakan langsung diwarnai. Kalau sudah diwarnai langsung boleh dikumpulkan. Nanti saya akan memverifikasi anak-anak mana. Saya akan kirim tetap nanti lihat mana anak kita yang kelihatannya ada bakatnya.